Selamat pagi, Ibu Bapak sekalian, para kolega, sahabat, teman sejawat, para wartawan, dan seluruh yang hadir di tempat ini. Marilah kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan telah memberikan kesempatan Pradi berusia 20 tahun. Dan karena itu, dalam acara ini kita mengundang beberapa sahabat, hadir di sini juga para pengurus yang saya hormati, Pak Sekjen, Pak Ketua Dewan Pembina, Pak Julius, Ketua Dewan Pengawas, Komisi Pengawas Pradi, Komjen Dr. Usman Nasution, demikian juga Ketua Dewan Penasehat kita, Bapak Thomas Tambubolon. Hadir juga di sini Ketua yang Lawyers Committee, Bapak Andra Pasaribu. Hadir juga lengkap di sini seluruh pengurus Pradi, wakil-wakil ketua umum, para wakil sekjen, ketua-ketua bidang, dan semua anggota-anggota daripada ketua-ketua bidang, dan juga beberapa ketua-ketua cabang hadir juga saya lihat di sini, bahkan yang dari Makassar juga ada. Terima kasih nih Ketua PC Makassar, terima kasih juga Pak Samsudin yang juga hadir, ya. Dan hadir sekali yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Bapak sekalian. Tak terasa Ibu Bapak sekalian, saya belum menyapa juga satu lagi yang paling saya hormati ini, Prof. Saleh. Ya, Prof. Saleh adalah dulu Wakil Ketua Mahkamah Agung dan sekarang menjadi Ketua Persatuan Purna Bakti Hakim Indonesia, Perpaki, ya, gitu ya Pak ya. Hadir juga Dr. Emi. Dr. Emi ini juga adalah ketua, dulu menjadi Ketua Pengadilan Tinggi, terakhir saya ingat Pengadilan Tinggi Jawa Barat ya Bu ya. Dan ini juga Ibu Tati juga adalah hakim dan juga adalah dulu menjadi Ketua Pengadilan Tinggi, terakhir saya ingat Semarang, Jawa Tengah, Jawa Tengah juga. Jadi kita hadirkan tamu-tamu yang terhormat nih, ya, yang bisa melengkapi kemeriahan acara kita. Ibu Bapak sekalian, tak terasa memang Pradi telah berusia 20 tahun. Hati gembira, tapi kadang-kadang hati prihatin, hati gundah, tapi bagi orang yang percaya, apapun kita harus bersyukur pada Tuhan karena kita telah bisa melalui hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh kegembiraan, campur-campur, tapi kita sampai kepada akhir kegembiraan hari ini, bahwa kita berada di tempat ini dan kita rayakan ulang tahun Pradi tidak lagi di tempat-tempat yang lain, tapi di tempat kantor kita sendiri yang kita bangun sendiri dan kita bisa nikmati sendiri dan kita bisa syukur sendiri. Terima kasih teman-teman yang berkenan hadir pada hari ini. Kalau berbicara tentang ulang tahun, sebagaimana yang selalu saya sampaikan, karena ulang tahun itu kan selalu berulang. Namanya berulang, maka pesan-pesan pun yang kita sampaikan pun bisa berulang juga. Ya, jadi bukan hanya hari ulang tahun yang berulang, pesannya pun berulang. Jadi apa yang saya sampaikan dulu juga akan juga saya ulangi untuk mengingatkan apa sebenarnya Pradi ini. Dan kalau bicara ulang tahun, maka yang paling penting kita lihat adalah pasti apa yang sudah terjadi dan kita lewati, kita lakukan pada masa lalu. Jadi kita harus merenung dulu, tapi jangan lama-lama merenung ke belakang. Jangan terlalu lama melihat spion kalau naik mobil. Kalau lama terlalu lihat spion, nanti bisa nabrak. Tapi kalau nggak lihat spion, bisa nabrak juga. Jadi sekali-sekali boleh lihat spionnya ke belakang,
tapi tetap harus ke depan. Jadi kita melihat ke belakang, apa yang sudah terjadi selama ini. 20 tahun sudah berlalu. Membentuk Peradi saja adalah suatu perjuangan yang panjang. Jadi kalau kita flashback dulu pada zaman sebelumnya tahun 85, advokat itu masih ada dalam nama Peradim, Persatuan Advokat Indonesia. Kemudian karena satu hal, Peradim tidak lagi menjadi suatu organisasi sendiri karena ada terbentuk organisasi-organisasi advokat yang lain. Nah karena itu banyaklah berdiri organisasi advokat yang lain yang akhirnya oleh Bapak Ali Said itu dipersatukan, walaupun mungkin dengan motif-motif yang lain, tetapi faktanya itu persatukan dan akhirnya berdirilah IKAD, Ikatan Advokat Indonesia, yang melaksanakan munasnya pada tahun 85 di Hotel Indonesia. Saya salah satu pelakunya karena masih muda pada waktu itu, tapi ikut dalam kepanitiaan pada waktu itu. Nah setelah IKAD berdiri, advokat begitu kuat, begitu mesra, bersatu dalam satu wadah tunggal yang namanya IKAD. Namun dalam perjalanannya tidak berapa lama, kemudian terjadi perpecahan. Waktu itu di Hotel Horizon pada tahun 95. Akibat perpecahan tersebut terjadi lagi organisasi yang lain. Ada AI, ada IPHI, ada HAPI dan sebagainya. Nah atas dasar itu mulai kekuatan advokat itu mulai luntur, kualitasnya mulai terganggu karena seleksi terhadap advokat menjadi tidak tersandra. Akhirnya orang merasakan perlu disatukan lagi advokat ini. Kalau dulu tahun 85 advokat bersatu dalam satu IKAD itu adalah volunteer. Keinginan daripada advokat itu tanpa ada undang-undang yang memaksa dia untuk bersatu. Tetapi karena setelah terjadi perpecahan kemudian pemerintah melihat tidak bisa. Advokat ini harus disatukan. Para advokat mengatakan nggak mungkin bersatu. Saya ingat betul itu, tidak mungkin bersatu advokat ini. Dan kalau dilaksanakan undang-undang advokat, siapa yang melaksanakan undang-undang? Itu menjadi pertanyaan pada waktu. Namun pada zaman waktu itu ada perubahan zaman reformasi, ada banyak tokoh-tokoh advokat yang duduk di DPR, antara lain adalah Teras Narang yang menjadi komisi 2, kita komisi 3 sekarang, komisi 2 hukum. Kemudian juga banyak beberapa orang di sana, atau itu ada Ergo Tabudan dan sebagainya. Saya ingat Pak Teras Narang datang pada saya. Waktu itu juga ada, Pak Teras Narang mengatakan pada saya, Oto, gimana ini kita bikin advokat? Saya bilang kalau kalian nggak buat advokat ini, nggak akan jadi kalau organisasi advokat. Nah pada waktu itu pada tahun 2003, Menteri Kehakimannya itu adalah Profesor Yusri Iza Mahendra. Nah, akhirnya digagasilah untuk pembentukan undang-undang advokat. Dan sepakatlah pada tahun 2003, ini cerita yang saya singkatkan, dibentuklah undang-undang advokat yang mempersatukan seluruh advokat ini. Akhirnya 8 organisasi advokat bersatu dan mendirikan Peradi sebagai nasional bar, sebagai satunya organisasi advokat yang menjadi wadah satu-satunya organisasi advokat di Indonesia. Dan itu juga tidak mudah. Untuk melalui itu juga tidak mudah.
Tetapi puji Tuhan akhirnya Pradip terpilih atau terbentuk. Saya kemudian ditunjuk menjadi ketua umum yang pertama pada waktu itu. Dan akhirnya kita lalui selama sekarang ini 20 tahun. Kita semua si para pekat tentu tahu bagaimana perjalanannya selama 20 tahun ini. Gonjang ganjing, kadang-kadang up and down, gitu kan. Kadang-kadang kompak, kadang-kadang sedikit gesekan, gitu kan. Nah, terjadilah suatu krisis yang sangat penting pada waktu itu, yaitu ketika perang melaksanakan menjalankan tugasnya pada waktu pertama kali itu pada 20 tahun yang lalu, kita seluruhnya advokat sepakat kita ini udah nggak tahu dosa kita banyak, kita bilang harus ada yang kita berikan kepada negara ini, dan kita sepakat pada itu kita harus merekrut advokat dengan zero KKN. Harus kita lakukan pendidikan advokat yang berkualitas baik. Kita tidak boleh ada permainan apapun. Hanya itu dulu yang pertama yang kita buat agar generasi-generasi berikutnya ini menjadi baik. Kenapa akhirnya kita sepakati? Karena memang semua menyadari bahwa kita waktu itu sudah berasa udah senior semua, udahlah kita berikan pada anak-anak muda, anak-anak kita nanti agar ada advokat-advokat yang berkualitas. Tetapi ternyata melakukan yang baik tidak mudah juga. Di dalam perjalanannya, pada 5 tahun pertama, beberapa tahun pertama, itu semuanya konsisten. Tidak ada permainan, tidak ada zero KKN. Tetapi ketika seseorang ternyata mengalami benturan kepentingan, ada saudara dia yang tidak lulus dan sebagainya, mereka mulai menuntut. Bagaimana ini? Inilah godaan yang terjadi pada waktu itu. Banyaklah orang itu pada waktu itu minta, oh udahlah kita turunkan aja passing grade-nya, atau kita loloskan itu. Saya bilang, kalau itu satu diloloskan, semuanya harus kita loloskan. Nggak mungkin. Semua kan tahu terjadi seperti itu. Tergantung kalian, cita-cita kita mau kita sukses atau tidak. Akhirnya terjadi Praditya. Setiap ada ujian advokat itu di demo. Meja saya dibolak-balikan, diancam, dibakar dan sebagainya. Tapi kita konsisten. Tapi sayang ada juga teman-teman yang merasa lemah. Bahkan dari salah satu pengurus mengatakan turunkan saja passing grade-nya supaya lolos. Inilah perjuangan internal kita. Saya harus buka sekarang ini. Saya harus buka apa yang terjadi sesungguhnya. Walaupun belum semua saya buka ya, ada bagian terbuka. Tetapi yang paling penting adalah bahwa terjadilah sedikit perpecahan karena keinginan-keinginan ini. Tapi ini titik sentralnya. Dari yang lain kita bisa bereskan. Tapi ketika saudara saya atau saudara dia atau saudara ini tidak lulus, di sini ternyata tidak mudah. Nah, ipar saya, ada ipar saya itu 6 kali nggak lulus. Dia Pak Thomas tahu. Pak Thomas juga ketua panitia kalau salah, 6 kali nggak lulus. Saya bilang ya syuting. Bayangkan saya berangkat dari rumah dengan dia, saya pergi mengawas, dia juga ujian, pulang-pulang sama, tapi nggak lulus 6 kali. Dan akhirnya bisa lolos karena ada kita berikan sertifikat saja untuk dengan KAI kepada itu kan ujian khusus. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kita harus konsisten sampai itu? Begini, ini intisari yang saya sampaikan. Di semua negara di dunia, organisasi advokat itu menganut prinsip sistem single bar. Single bar. Hanya ada satu organisasi advokat yang memiliki kewenangan tunggal untuk melaksanakan segala hal yang menyangkut advokat. Jadi tidak berarti bahwa hanya satu organisasi advokat berdiri, mau 50, 20, 100 organisasi advokat berdiri, boleh. Tetapi yang memiliki kewenangan tunggal mengatur tentang hal-hal yang advokat itu hanyalah satu. Di negara manapun semuanya adalah satu, tetap satu.
di Amerika, di Jepang, di Singapura, semuanya itu satu semuanya. Walaupun ternyata banyak juga perselisihan seperti ini di negara lain. Saya masih ingat di Jepang kami ada satu conference oleh POLA, Presiden Organisasi Law Association. Tiba-tiba ada dua organisasi datang dari India, persis seperti kita. Dia bilang saya pemuda Nasional Bar dari India. Dan lain juga mengatakan saya ketuanya. Kita di sana bingung. Dua orang datang. Sama juga di IBA di Dubai dulu. Siapa yang ikut dengan saya juga ada Pak Fatra dari Kompas nih. Di dalam juga ada dua dari Indonesia datang mengklaim saya mewakili Indonesia. Ya tentu saya karena ketua umum saya bilang saya mewakili Indonesia. Ya, tapi benar cerita akhirnya seluruh dunia mengatakan itu enggak, harus satu. Pulang kalian harus satu. Dan kita selesaikan di sini. Dan mereka juga India juga diselesaikan harus satu. Nah, karena apa? Karena kalau tidak satu, nah ini, yang korban itu adalah pencari keadilan, rakyat. Rakyat, klien kita ini yang korban. Kalau akupannya tidak berkualitas, maka yang korban itu adalah kliennya. Rakyat itu yang korban. Bayangkan seorang dokter tidak mempunyai kemampuan kedokteran yang baik, nyuntik orang mati. Kira-kira gitu gampangnya. Jadi kalau advokat itu tidak berkualitas, baik secara ilmu maupun secara moral, etika, maka klien akan ditipu oleh para advokat-advokat yang tidak berkualitas ini. Yang korban siapa? Rakyat dan klien. Sengaja sampaikan di lagu ulang tahun ini karena ini nggak pernah dipahami oleh semua orang. Mereka mengira Pradi ini berupaya mengambil single bar adalah untuk monopoli. Gak ada hal itu. Tapi ini prinsip adalah perlindungan kepada pencari keadilan. Percayalah, kalau tidak single bar, rakyat yang korban. Siapapun menjadi single bar itu, apakah itu Pradi atau apa-apa, siapapun. Jadi inilah yang saya minta kepada seluruh stakeholder, seluruh pihak, jangan salah paham. Pradi memperjuangkan single bar adalah sama dengan perjuangan daripada organisasi advokat di dunia ini. Karena kalau tidak single bar, maka kualitas advokat Indonesia itu akan turun. Kenapa? Sebab kalau tidak satu, tidak ada standar profesinya. Tidak ada mutu yang standar. Coba bayangkan kalau ada 10 organisasi advokat, yang satu bikin nilai 2 lulus, yang satu nilai 3 lulus, yang satu nilai 7 lulus, yang satu tanpa ujian pun bisa lulus. Akibatnya apa? Kualitasnya rendah. Kalau kualitasnya rendah, yang rugi siapa? Ya masyarakat. Ada yang mengatakan biarkan saja di lapangan, nanti masyarakat kan bisa pilih sendiri dokter yang bagus, pengacara yang bagus atau tidak. Mana bisa masyarakat bisa memilih itu? Mengotok kantor pengacara aja masyarakat belum tentu bisa, nggak semua. Jadi ini sengaja di ulang tahun ini saya katakan, tolong jangan salah paham. Single bar is a must, itu adalah untuk pencari para pencari keadilan, bukan untuk kepentingan advokat, bukan organisasi advokat sepakat. Dan itulah karena kita meyakini itu adalah satu kebenaran yang hakiki demi mencari keadilan, kita berjuang. Puji Tuhan sampai sekarang Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Bagaimana perjuangan kita, saya tidak tahu. Jadi itu yang harus dipahami, semuanya itu adalah demi mencari keadilan, bukan kepentingan para advokat. Jadi saya berharap juga supaya semua stakeholder bisa paham soal ini. Kalau kita mau berjuang demi perlindungan kepada rakyat, perlindungan kepada masyarakat, perlindungan kepada klien, maka sistem single bar is a must.
Itu yang paling utama. Itulah di masa yang lalu. Sekarang kita berada sekarang. Ya. Berada sekarang kita dalam posisi tetap single bar, dan karena undang-undang kita juga adalah single bar, tetapi faktualnya banyak organisasi advokat yang mengklaim hal itu. Mengklaim sebagai, bukan juga sebagai mengklaim juga sebagai orang yang punya kewenangan. Nah, ini adalah masalah yang memang perlu kita pikirkan. Saya tidak berpanjang lebar, yang penting sekarang kita sudah tahu persoalannya. Kita tetap harus bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan memberikan kekuatan pada kita bisa menjalankan itu. Meskipun banyak organisasi advokat yang lain, tetapi ternyata pradi kita ini yang dulu bagaikan anak kecil, gadis yang kecil, ingusan, tidak dipandang, tapi sekarang sudah menjadi gadis cantik yang menjadi rebutan. Itulah pradi sekarang ini. Ya, banyak jadi rebutan ini. Nah, kalau karena itu kita udah punya kantor, ya, udah punya kantor, bahkan kita bisa, mungkin salah satunya organisasi kita ya, yang bisa kalau bukan hanya memikirkan secara pendidikan, jaminan pada anggota, ya, satu orang kalau umpamanya seorang meninggal advokat, kita memberikan santunan kepada keluarganya 10 juta setiap keluarga. Dan kita sudah keluarkan hampir berapa? 7 miliar ya, Pak Bendaran. 7 miliar kita keluarkan uang jadi setiap hari, setiap ada mengajukan permohonan penggantian meninggal, ada sedih juga anggota kita hilang, dan kita harus bayar untuk itu. Dan tidak ada organisasi advokat manapun saya kira yang berikan hati itu kepada 10 juta kita berikan. 2 hari dia yang anggota meninggal, wah luarnya dapat 10 juta. Dan Pradi datang berkunjung mereka kepada mereka selain memberikan dorongan. Oleh karena itu ke depan, apa yang harus kita lakukan ke depan? Nah, kalau ke depan saya melihat begini, saya memperhatikan presiden kita yang baru, Pak Prabowo Subianto, selalu berpesan tentang kolaborasi. Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ulangi lagi tentang kolaborasi. Jadi memang benar, nggak mungkin, beliau juga Pak Presiden bilang, nggak mungkin satu orang bisa menjalankan pemerintahan ini, nggak mungkin. Di Peradi ini juga, nggak mungkin Otto Hasibuan sendiri bisa menjalankan Peradi ini. Teman-temanlah semuanya yang berbuat selama ini. Jadi kita harus berkolaborasi. Di dalam kita harus bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi dengan segala pihak dalam artian yang positif. Tanpa kolaborasi